Jadi pengertian negosiasi lintas budaya ini merupakan suatu pertukaran kepentingan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam menjalankan negosiasi lintas budaya ini diperlukan adanya keterampilan khusus untuk memahami adanya nilai, norma, serta gaya komunikasi terhadap mitra. Dalam praktiknya, negosiasi lintas budaya ini seringkali menghadapi tantangan seperti adanya perbedaan persepsi terhadap waktu, cara penyampaian, serta dalam pengambilan keputusan. Misalnya, budaya barat lebih menekankan pada komunikasi langsung, kecepatan, dan hasil konkret. Sedangkan budaya timur lebih menekankan pada kehati-hatian, hubungan interpersonal, serta kesepakatan dalam jangka panjang. Perbedaan tersebut, jika tidak dipahami, akan menimbulkan adanya ketegangan dan kegagalan dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, kompetensi antar budaya menjadi kunci penting akan menjaga kelancaran komunikasi dan membangun kepercayaan selama proses negosiasi. Saya Aulia Safira akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, perbedaan budaya dalam negosiasi lintas budaya. Perbedaan budaya dalam konteks negosiasi lintas budaya bersifat multidimensional dan mempengaruhi hampir seluruh aspek proses negosiasi, mulai dari bagaimana pihak merumuskan tujuan, memilih gaya komunikasi, sampai mekanisme pengambilan keputusan. Dalam proses negosiasi lintas budaya, setiap pihak membawa nilai, norma, dan cara pandang berbeda yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya masing-masing. Perbedaan ini berpengaruh terhadap cara berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan pencapaian kesepakatan. Menurut Hofstede dikutip dalam Chan dan Wu 2023 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan budaya yang dapat dipahami melalui 6 dimensi utama, yaitu yang pertama, power distance, jarak kekuasaan. Dimensi ini menjelaskan sejauh mana anggota masyarakat menerima ketimpangan kekuasaan dalam institusi, organisasi, dan hubungan sosial. Menurut Hofstede, dalam budaya berjarak kekuasaan tinggi, orang-orang cenderung menerima struktur hierarki tanpa banyak pertanyaan. Atasan diharapkan untuk memberi instruksi dan bawahan tunduk pada otoritas. Sebaliknya, dalam budaya berjarak kekuasaan rendah, hubungan antara atasan dan bawahan lebih egaliter dan terbuka terhadap diskusi. Dalam konteks negosiasi lintas budaya, perbedaan ini berdampak besar pada gaya komunikasi dan pengambilan keputusan. Misalnya, negosiator dari negara dengan power distance tinggi seperti Cina atau Meksiko lebih menghormati hierarki dan menunggu keputusan dari pimpinan tertinggi, sedangkan negosiator dari budaya rendah seperti Swedia dan Belanda cenderung melakukan diskusi terbuka dan partisipatif. Kedua, individualis versus kolektivis. Individualisme dan kolektivitas. Dimensi ini menggambarkan sejauh mana masyarakat menekankan kepentingan individu dibandingkan kelompok. Dalam budaya individualistik seperti Amerika dan Inggris, pencapaian pribadi, kebebasan individu, dan tanggung jawab diri sangat dijunjung tinggi. Dalam negosiasi, mereka lebih langsung, eksplisit, dan fokus pada hasil kontraktual. Sementara itu, budaya kolektivis seperti Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan menekankan keharmonisan kelompok, loyalitas, dan hubungan jangka panjang. Dalam negosiasi, mereka lebih mengutamakan trust building dan menjaga muka atau face. Yang ketiga, masculinity dan femininity. Maskulinitas dan feminitas. Dimensi ini menjelaskan sejauh mana masyarakat menekankan nilai-nilai kompetitif dan keberhasilan maskulin dibandingkan nilai-nilai kesejahteraan, empati, dan kolaborasi feminin. Budaya maskulin seperti Jepang, Jerman, atau Meksiko sering menilai keberhasilan dari presentasi dan status. Dalam negosiasi, mereka cenderung lebih kompetitif dan berorientasi pada hasil. Sebaliknya, budaya feminim seperti Swedia dan Belanda menekankan keseimbangan hidup, kepedulian sosial, dan konsensus. Dalam negosiasi, mereka lebih terbuka dan kompromi dan mencari solusi untuk menang.
Yang keempat, uncertainty avoidance, penghindaran ketidakpastian. Dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana masyarakat merasa tidak nyaman terhadap situasi yang ambigu atau tidak pasti. Budaya dengan tingkat penghindaran ketidakpastian tinggi seperti Jepang dan Yunani cenderung memiliki banyak aturan, prosedur formal atau menghindari risiko. Dalam negosiasi, mereka sering mempersiapkan kontrak yang rinci dan menghindari keputusan yang terlalu cepat. Sebaliknya, budaya penghindaran ketidakpastian rendah seperti Singapura dan Denmark lebih fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan siap beradaptasi dengan situasi baru. Yang kelima, long-term orientation versus short-term orientation, orientasi jangka panjang dan pendek. Dimensi ini menggambarkan sejauh mana masyarakat berfokus pada masa depan atau nilai-nilai tradisional masa kini. Negara dengan orientasi jangka panjang seperti Cina dan Korea lebih menekankan perencanaan jangka panjang, ketekunan, dan kesabaran. Dalam negosiasi, mereka tidak tergesa-gesa menutup kesepakatan, tetapi lebih memprioritaskan hubungan yang berkelanjutan. Sebaliknya, orientasi jangka pendek seperti Amerika atau Filipina lebih berfokus pada hasil cepat, tradisi, dan pemenuhan kewajiban segera. Dalam negosiasi, mereka ingin hasil konkret dalam waktu singkat. Yang keenam, atau yang terakhir, indulgence versus restraint, keleluasaan versus penahanan diri. Dimensi ini mengukur sejauh mana masyarakat memberikan kebebasan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi. Budaya indulgen seperti Amerika Serikat dan Australia cenderung menilai kebahagiaan pribadi dan ekspresi diri sebagai hal positif. Dalam negosiasi, mereka lebih terbuka, santai, dan komunikatif. Sedangkan budaya restraint seperti Rusia dan Cina lebih menahan diri, mengikuti norma sosial yang ketat dan menjaga perilaku sesuai aturan. Dalam negosiasi, mereka lebih formal dan berhati-hati dalam mengekspresikan emosi. Menurut Chang dan Wu 2023, keenam dimensi Hofstede ini menjadi kerangka utama untuk memahami kompleksitas komunikasi lintas budaya dalam negosiasi. Dengan mengenali setiap dimensi, para negosiator internasional dapat menyesuaikan gaya komunikasi, strategi persuasi, dan mengekspektasi hasil agar tercipta kolaborasi yang efektif di antara pihak-pihak dari latar budaya yang berbeda. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Eka Putra akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang adaptasi strategi globalisasi di dalam negosiasi lintas. Nah, dalam konteks globalisasi yang semakin intensif, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perbedaan budaya menjadi elemen penting dalam keberhasilan negosiasi lintas budaya. Menurut Chang, negosiasi internasional tidak lagi melakukan proses pertukaran kepentingan ekonomi, tetapi merupakan arena komunikasi antar budaya yang kompleks. Oleh karena itu, strategi negosiasi yang digunakan di tingkat global harus yang bersifat adaptif, fleksibel, dan berbasis pemahaman lintas budaya. Adaptasi ini mencakup bagaimana kemampuan seorang negosiator untuk menyesuaikan gaya komunikasinya, serta teknik persuasi serta cara membangun hubungan dengan pihak lain sesuai dengan konteks budaya yang dihadapinya. Negosiator yang berhasil adalah mereka yang tidak hanya memahami perbedaan budaya, tetapi juga mampu menerjemahkan ke dalam tindakan strategi yang menghormati keunikan budaya mitra negosiasinya. Dapat disimpulkan bahwa adaptasi strategi global dalam negosiasi lintas budaya merupakan keterampilan dinamis yang melibatkan pemahaman, empati, dan kemampuan berpikir strategis dalam konteks multikultural.
seorang negosiator global harus mampu membaca perbedaan nilai dan norma budaya dari setiap masing-masingnya, menerjemahkan ke dalam strategi komunikasinya yang sesuai serta mengintegrasikan pendekatan rasional dalam emosional secara seimbang dan dengan memahami konsep yang namanya cultural intelligence. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah tentang studi kasus internasional laporan, seperti contoh yang kita ambil antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2025, yang mana menjadi salah satu contoh penting dalam praktik diplomasi ekonomi modern yang melibatkan dua negara dengan karakter budaya dan sistem ekonomi yang sangat berbeda. Nah, dalam proses ini, Indonesia berupaya menegosiasikan bagaimana penurunan tarif ekspor produk-produk nasional seperti alas kaki, tekstil, dan elektronik yang sebelumnya terkena tarif tinggi dari pihak Amerika Serikat sebagai strategi diplomatik timbal balik. Pemerintah Indonesia menawarkan pembelian sejumlah produk strategi dari Amerika Serikat termasuk pesawat, Boeing, dan gandum sebagai bentuk itikat baik untuk memperkuat hubungan dagang bilateral. Strategi ini menunjukkan bagaimana Indonesia menggunakan pendekatan negosiasi berbasis reciprocal exchange atau pertukaran timbal balik yang menekankan keseimbangan kepentingan kedua belah pihak, bukan sekedar keuntungan sepihak. Nah, pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas Indonesia dalam bernegosiasi di tingkat nasional, yang disertai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika komunikasi dan ekspektasi mitra negosiasi dari budaya yang berbeda-beda. Konteks lintas budaya proses negosiasi ini diwarnai oleh adanya perbedaan mendasar dalam gaya komunikasi dan cara perdagangan terhadap hasil kesepakatan.